Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya semua kita sehat-sehat saja. Amin. Mari kita mau berdoa sebelum kita mulai good news. Bapak, kami bersyukur malam hari ini atas anugerah-Mu yang besar. Kami boleh bertemu kembali dalam acara good news. Urapi hamba-Mu yang mau membawa renungan dan urapi setiap kami yang mendengarnya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan berbicara dengan satu judul, Saya Disayang Tuhan. Ada sebuah lagu rohani Kristen, bunyinya begini Bapak Ibu. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ketika saya menyanyikan lagu ini, saya merasa tenang, aman, tentram. Kenapa Bapak Ibu? Karena lagu ini menguatkan saya dan mengingatkan saya di tengah dunia yang begitu banyak masalah, problema. Apalagi akibat pandemi COVID-19 ini, saya percaya setiap kita banyak masalah. Mestinya saya tidak perlu takut, cemas, khawatir, ataupun sampai depresi saudaraku. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang menyayangi saya. Saya percaya Bapak Ibu juga akan mengalami hal yang sama ketika menyanyikan lagu Sayang Disayang Tuhan ini. Bapak Ibu juga akan mengalami kekuatan yang sama. Amin. Memang hari-hari ini kalau kita berkata Tuhan sayang sama saya, mungkin ada sebagian orang berkata Tuhan tidak sayang, Tuhan itu jahat. Kenapa? Kalau dia sayang, dia izinkan usaha saya merosot. Kenapa dia izinkan suami atau istri saya berselingkuh? Kenapa dia izinkan anak saya narkoba dan sebagainya? Tuhan itu tidak sayang, Tuhan itu jahat. Saudaraku, memang itulah strategi setan saudaraku. Dia akan berusaha menanamkan kepikiran setiap kita bahwa Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kita tahu kita disayang Tuhan, kita akan ada kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita tahu Tuhan sayang, kita pasti kuat menghadapinya. Demikian sebaliknya, ketika kita tidak merasa disayang Tuhan, amin, kita tidak akan ada kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Maka itu saudaraku, iblis akan berusaha menanamkan dalam pikiran saudara bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan tidak sayang sama saudara. Malam hari ini saya mengingatkan setiap kita yang mendengar good news ini. Mari jangan berpikiran negatif tentang Tuhan. Apapun masalahmu malam hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan sayang sama setiap kita. Amin. Malam hari ini saya akan membagikan ada dua bukti betapa Tuhan sangat menyayangi setiap kita. Yang pertama, Tuhan Yesus rela setia sampai akhir mati di salib. Saya akan bacakan di kitab Yesaya 53 ayat 1-5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Amin. Saudaraku, ayat yang barusan kita baca tadi begitu mengerikan. Kalau mau difilmkan saudaraku, tidak ada orang yang bisa memerankannya. Kenapa? Sangat mengerikan saudaraku. Tadi kita baca rupa pun tidak saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu wajahnya tidak berbentuk manusia, hancur saudaraku. Kenapa? Dia ditinju, dipukul, digebukin saudaraku. Bukan hanya tubuh, tapi semua tubuhnya juga saudaraku. Dia ditertikam, dihancurkan saudaraku. Ditusuk saudaraku, dirajam saudaraku. Kenapa? Apa yang menjadi
tuntutan dari hukuman dosa, apa yang menjadi murka Allah saudaraku, ditimpakan kepada tubuh Yesus saudaraku. Tadi dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada tubuh Yesus saudaraku. Jadi Allah tidak menghukum kita saudaraku, tetapi Allah menghukum anaknya sendiri, yaitu di tubuh anaknya, yaitu Tuhan Yesus saudaraku. Supaya apa? Supaya kita mendapat anugerah keselamatan. Sangat mengerikan saudaraku. Saudara bayangkan, seandainya ketika proses penyalipan saudaraku, ketika tangan dan kakinya lagi dipaku, Tuhan Yesus berkata, malaikat berhenti, saya mau turun dari kayu salib. Percuma saya mati bagi manusia, manusia toh tetap jahat. Manusia tetap berpikirannya jahat tentang saya saudaraku. Manusia tetap menolak saya. Percuma juga saya mati buat anak-anak Tuhan. Kok anak-anak Tuhan masih tetap malas ke gereja, malas baca Alkitab, malas berdoa dan sebagainya. Saya mau turun. Bisa saja saudaraku. Kenapa? Karena dia Tuhan, dia berdaulat. Maka itu bad news saudara. Kabar buruk, semua kita mati masuk api neraka. Kenapa? Tidak ada proses penyelamatan. Tapi luar biasa saudaraku, Tuhan kita tidak begitu. God is love. Allah begitu mengasihi setiap kita. Tadi dikatakan Tuhan Yesus rela, setia sampai akhir saudaraku. Sampai akhir dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dia berkata sudah selesai, sudah finish artinya. Apa yang dituntut hukum dosa saudaraku sudah dibayar dengan darahnya yang mahal saudaraku. Maka itu malam hari ini itulah bukti yang pertama Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita, sangat menyayangi kita. Dia rela setia sampai akhir mati di kayu salib saudaraku. Jangan kita sia-siakan apa yang sudah Yesus lakukan malam ini. Maka itu malam hari ini saudaraku, mari kita jangan berpikiran yang negatif tentang Tuhan. Tuhan sayang kepada setiap kita. Bukti yang kedua Bapak Ibu. Tuhan Yesus menggendong kita. Saya akan baca di Yesaya 46 ayat 4. Bunyinya begini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendongmu. Amin saudaraku. Ayat yang barusan kita baca tadi saudaraku berkata bahwa sampai putih rambut kita Tuhan menggendong setiap kita. Saya percaya saudaraku, kalau ada anugerah Tuhan ketika umur kita panjang saudaraku, mungkin 10 tahun atau 15 tahun lagi saudaraku, rambut saya juga akan putih saudaraku. Saya percaya ketika kita udah putih rambut, setelah itu kita akan meninggal. Itu suatu proses kehidupan saudaraku. Tapi saya percaya ayat ini berkata sampai putih rambutmu Tuhan tetap menggendong setiap kita. Amin. Ada sebuah kisah saudaraku tentang dua pasang jejak kaki. Seorang pemuda Kristen ketika dia berjalan di pinggir pantai saudaraku, dia sangat bersukacita. Kenapa? Karena dia bercakap-cakap dengan Tuhan saudara. Ketika dia melihat di pinggir pantai ada dua pasang jejak kaki. Yang satu jejak kaki dia, yang satu jejak kaki Tuhan saudaraku. Mereka pemuda tersebut sangat bersukacita saudaraku. Dia berkata Tuhan baik. Mereka bercakap-cakap sepanjang pantai saudaraku. Tetapi saudaraku setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba saudaraku datanglah angin sakal. Tiupan anginnya sangat kencang yang memporak-porandakan pasir-pasir saudaraku. Yang bertiup sangat kencang sehingga membuat pemuda tersebut saudaraku terseok-seok berjalan. Dia menata setapak demi setapak. Kadang-kadang pemuda tersebut terjatuh saudaraku. Akhirnya pemuda tersebut mulai menggerutu saudaraku. Yang tadi hatinya penuh dengan sukacita, sekarang penuh dengan menggedumel saudaraku. Mulai bersungut-surut, mulai berpikiran negatif. Mulai berkata dalam hatinya, Tuhan di manakah engkau Tuhan? Where are you Lord? Engkau kejam Tuhan, engkau jahat Tuhan. Betapa kagetnya saudaraku ketika pemuda tersebut melihat ke bawah. Ketika dia melihat hanya sepasang jejak kaki saudaraku. Dia berteriak lagi, Tuhan di manakah engkau ketika aku membutuhkan engkau, engkau meninggalkan aku. Engkau kejam, engkau jahat Tuhan. Tuhan terdiam saudaraku, Tuhan tidak berbicara. Pemuda tersebut dengan terseok-seok, menapak demi tapak, ketika dia jatuh dia bangkit lagi saudaraku. Akhirnya saudaraku, cuaca mulai teduh kembali seperti semula saudaraku. Pemuda ini sangat kecapean. Dia mulai duduk saudara di sebuah batu saudara.
Ketika dia duduk, dia mulai merenungkan apa yang sedang terjadi tadi. Dia berkata, Tuhan, Engkau jahat Tuhan. Kenapa Engkau meninggalkan aku? Katanya Engkau mengasihi aku. Ketika aku jatuh, aku membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau tidak ada, jejak kakimu tidak ada Tuhan. Dia terus saudara menggerutu. Akhirnya pemuda tersebut terdiam saudara. Ketika dia terdiam, Tuhan mulai berbicara. Tuhan berkata pada pemuda tersebut, anakku, tahukah engkau kalau engkau sampai saat ini bisa melewati angin yang begitu kencang saudaraku? Tahu enggak? Akulah yang menggendongmu. Pemuda tersebut kaget saudara. Wah, tahu enggak? Itu yang satu pasang itu jejak kaki. Itulah jejak kakiku. Kalau engkau bisa melewati tiupan yang anginnya sangat kencang. Kadang engkau terjatuh, aku mengangkat engkau. Akulah yang menggendongmu saudara. Saudaraku, akhirnya pemuda tersebut mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Dia mulai bertobat dan menyesal saudara. Dia berkata, Tuhan ampuni atas segala Tuhan kesalahan saya. Saya berpikiran negatif tentang Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, dari kisah ini pemuda tersebut gambaran setiap kita saudaraku. Saya percaya ketika kita menghadapi permasalahan yang besar, pergumulan hidup yang sangat besar, kita seperti pemuda tersebut berkata, Tuhan engkau jahat. Tuhan, di manakah engkau ketika aku lagi dalam masalah? Sama seperti pemuda tersebut. Kita mulai berpikiran negatif tentang Tuhan. Kita mulai berpikir Tuhan meninggalkan kita, saudaraku. Di manakah Tuhan? Di manakah kekuasaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan, saudaraku? Kita mulai bersungut-sungut, saudaraku. Malam hari ini janganlah, saudaraku, kita bersungut-sungut seperti pemuda tersebut, saudaraku. Tadi ayat ini berkata, sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong. Ingat saudaraku, kalau saudara dan saya boleh ada sampai malam hari ini, kita boleh ada, kita boleh bernapas, kita boleh berdiri di tempat ini saudaraku. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu semata-mata karena Tuhan menggendong setiap kita. Amin. Kalau kita bisa melalui saudaraku badai COVID-19 ini, walaupun COVID-19 masih belum berakhir saudaraku. Tapi saudaraku, buktinya sampai hari ini saudara masih ada dan saya ada. Itu karena Tuhan menggendong setiap kita. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu, janganlah kita berpikiran negatif tentang Tuhan. Mari kita bertobat. Kita datang kepada Tuhan, katakan Tuhan ampuni saya. Saya mungkin berpikirannya negatif tentang Tuhan. Saya merasa Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya merasakan Tuhan tidak menolong saya. Mari kita bertobat malam ini. Akui di hadapan Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan berlimpah buat setiap kita. Akan menguatkan kita kembali malam hari ini. Amin Bapak Ibu. Saya percaya yang begitu Tuhan sayang kepada setiap kita. Tadi yang pertama Tuhan Yesus rela setia sampai akhir mati di kayu salib. Yang kedua Tuhan Yesus menggendong setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau berdoa. Bapak kami bersyukur malam ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami boleh melewati begitu banyak masalah. Apalagi di tengah-tengah badai COVID-19 ini. Ampuni setiap kami Tuhan. Mungkin malam hari ini kalau kami ada yang berpikirannya negatif tentang Tuhan, kami ada yang menyalahkan Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih kami yang mula. Kami mau percaya apapun masalah kami Tuhan, bahwa Tuhan begitu sayang kepada setiap kami. Tuhan rela setia sampai akhir mati di kayu salib. Dan Tuhan menggendong setiap kami. Terima kasih Bapak. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.